Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pembelajaran pada hari ini, silahkan ketua kelasnya memimpin berdoa dulu. Ketika berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran dulu ya. Silahkan tengok kanan kiri depan belakang kalian. Apakah ada yang tidak berangkat? Ada. Siapa? Mbak Hani sakit. Oh, Mbak Hani sakit. Oke. Kita doakan ya, semoga Mbak Hani diberikan kesembuhan. Amin. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang transformasi geometri. Belajar apa? Transformasi geometri. Sudah dibaca angkanya semalam tentang transformasi? Sudah. Oke, Mbak Isma coba dibaca pengertian dari transformasi geometri itu apa? Transformasi berarti perubahan dan geometri berkaitan dengan suatu bangun dari titik dan pengukuran. Transformasi geometri adalah perubahan posisi dan ukuran suatu benda atau objek pada bidang geometri seperti garis, titik maupun kurva. Nah, ya betul sekali. Jadi transformasi geometri itu perubahan bentuk ataupun posisi suatu objek atau geometri ya. Di sini objeknya itu bisa berupa titik, garis, kurva ataupun bidang. Nah, dari sini nanti kita akan belajar 4 hal anak-anak. Yang pertama itu translasi, yang kedua itu refleksi, yang ketiga rotasi, dan yang keempat itu dilatasi. Tapi hari ini kita akan belajar yang pertama yaitu translasi. Nah, sebelum masuk ke translasi, jadi Ibu mau tanya dulu, apakah hari ini kita sudah melakukan sebuah translasi? Atau kalau dalam kehidupan sehari-hari itu perpindahan, apakah sudah? Ya, dari mana? Panjang. Dari Banten, dari rumah ya. Kita sudah melakukan berarti dari rumah ke sekolah ya. Itu sudah dilakukan dari translasi. Coba Mbak Naila, penerapan yang lain apa? Itu Bu, kalau main prosotan. Ya, kalau prosotan berarti perpindahan dari mana ke mana? Contoh lain apa di depan sehari-hari? Translasi. Flying fox. Iya, ketika bermain flying fox ya, benar ya. Terus satu lagi, Mbak Disney apa? Bermain catur. Iya, ketika kita bermain catur itu juga merupakan penerapan dari translasi. Nah, silakan Mas Fatur dibaca pengertian translasi itu apa di LKS? Translasi itu memindahkan titik dengan aturan berikut. Oh ini kok. Oh notif kan? Mengubah posisi bangun geometri tanpa mengubah bentuk dan ukurannya. Iya betul sekali. Jadi translasi itu perpindahan suatu objek tanpa mengubah bentuk objeknya kan itu ya. Jadi yang posisinya sama. Nah hari ini kita akan belajar tentang translasi ya, menggunakan papan peraga Papigetrans atau papan pintar geometri transformasi tentang translasi. Nanti kita akan membuktikan rumus dari translasi ini. Coba dibaca bareng-bareng rumus dari translasi. Ketika ada titik A yang isinya itu X dan Y, ditranslasikan terhadap sejauh A dan B, maka nanti hasilnya itu apa? Iya, Y plus B. Kita langsung ke contohnya aja ya. Siapa yang mau membacakan contohnya? Sebuah persegi. Ya, persegi itu titiknya titik A, B, C, D. Ya. Titik A-nya berapa? Titik A-nya 1,1, 1,1, B-nya 3,1, 3,1, C-nya 3,3, 3,3, D-nya 1,3. Ditranslasikan ya ini ya. Ini itu ditranslasikan sejauh apa? 4 satuan. 4 satuan ke kiri dan 2 satuan ke atas. 2
ke atas. Nah, ini yang pertama dicari titik A 1,1 berarti di mana? Sini ya. B-nya berapa? 3,1. Ini. Ya, C-nya 3,3, D-nya 1,3. Ya. Maka nanti hasilnya di sini ya. Ya. Nah, kita translasikan atau kita geser 4 ke kiri dan 2 ke atas. Nah, Ya. 4 ke kiri dan 2 ke atas. Coba digeser Mas. 4 ke kiri. 4 ke kiri. 1, 2, 3. 4 dan 2 ke atas. 1, 2. Nah, maka nanti hasil bayangannya itu ada di sini ya. Nah, oke, terima kasih Mas Fatur. Iya. Nah, berarti ini hasil translasinya berapa? A inverse-nya yang pertama min 3,3, terus B-nya min 1,3, B-nya min 1,3, C-nya min 1,5, D-nya min 3,5. Nah, kita akan mencoba buktikan ini ya, hasil translasi ini menggunakan rumus yang ada di LKS. Apakah sama atau tidak? Nah, ini kan berarti ditranslasikan terhadap, nah ini A dan B-nya itu kita lihat ini ya, kita ambil ini 4 itu sebagai A, 2 itu sebagai B. Ke kiri kita lihat papannya, kalau ke kiri itu berarti ke negatif apa positif? Negatif. Negatif ya, maka ini nanti hasilnya negatif dan yang ke atas itu hasilnya positif. Atas itu positif ya. Nah, maka di sini menghasilkan translasinya itu dari 4-nya negatif berarti negatif 4 dan 2. Sampai sini paham? Paham ya? Nah, maka di sini ditranslasikan sejauh 4 dan 2, negatif 4 dan 2. Nah, kita hasilkan dulu yang A inverse-nya 1. Nah, ini kan rumusnya X plus A dan Y plus B. X tambah A, Y tambah B. Coba ini 1 ditambah negatif 4 hasilnya negatif 3 dan 1 ditambah 2 sama atau tidak? Sama ya. Nah, sekarang yang ini, yang B 3 ditambah negatif 4 menjadi negatif 1 ditambah 2 sama ya. Nah, sekarang yang ini cek 3 ditambah negatif 4 negatif 1 3 ditambah 2 5 sama yang D 1 ditambah negatif 4 negatif 3 ditambah 2 sama. Nah, berarti ini rumusnya dan prakteknya itu sesuai ya, benar ya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, selanjutnya itu akan memberikan LKPD, nanti diisi sendiri-sendiri, tapi boleh berdiskusi dengan teman sebangkunya. Nah, nanti silahkan dikerjakan menggunakan rumus ya, dan nanti dipraktekkan menggunakan alat peraga, dibuktikan menggunakan alat peraga. Apakah sama atau tidak hasilnya? Oke, Ibu beri waktu 15 menit mulai dari sekarang. Oke.
sudah selesai? Sudah. Karena waktunya sudah hampir habis, ini untuk nanti pembuktiannya pertemuan selanjutnya aja ya. Oke. Nah, kalau sudah materi, Ibu akan memberikan suatu refleksi untuk kita semua. Tadi kita sudah belajar tentang apa? Yang pertama, tentang translasi. Translasi itu dalam sehari-hari itu apa? Artinya perpindahan atau pergeseran. Rumus dari translasi kalau titik X, Y ditranslasikan sejauh huruf A dan B, maka hasilnya nanti menjadi A dan B plus B. Ya. Oke, nah translasi ini itu juga bisa kita ambil motivasinya anak-anak. Dimana ketika kan translasi itu kan perpindahan ya, berarti berpindah dari yang tadinya belum baik menjadi lebih baik lagi, dari yang tadinya belum paham menjadi lebih paham lagi. Nah, itu merupakan suatu translasi yang positif. Nah, kita harus mengikuti yang positif itu, jangan ikut yang negatif. Gitu ya. Selanjutnya untuk PS nanti anak-anak di rumah belajar membaca yang kedua ya tentang apa? Baca lupa. Nanti ada yang belum membaca. Oke. Kiranya itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Untuk menutup pembelajaran silakan ketua kelasnya dipimpin berdoa lagi. Sikap berdoa dimulai. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.